Halo Sobat Brandly, kembali lagi kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyatakan himpunan dengan cara menuliskan anggota-anggotanya. Jadi, himpunan ini, himpunan P, Q, R, dan S ini merupakan himpunan yang dinyatakan dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Kemudian kita diminta untuk menuliskan anggota-anggotanya. Maka, langsung saja kita bahas untuk yang pertama, soal A. Himpunan P merupakan bilangan cacah ganjil yang kurang dari 2. Maka kita bedah atau kita cari tahu terlebih dahulu bilangan cacah dan bilangan ganjil. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0. Dimulai dari 0. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis tidak habis dibagi dengan angka 2. Contohnya adalah contohnya adalah bilangan ganjil itu 1, kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian kita dari kedua pengertian ini bisa kita tuliskan untuk himpunan P bilangan cacah ganjil yang kurang dari 20 itu adalah yang pertama, bilangan ganjil yang pertama adalah bilangan 1. Kemudian ada 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kemudian ada 17 dan 19. Ini adalah anggota himpunan P. Kemudian untuk soal nomor B adalah bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 4. Kita cari definisi bilangan genap terlebih dahulu. Bilangan genap itu kebalikan dari bilangan ganjil, yakni bilangan yang habis dibagi dengan 2. Example atau contohnya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian antara 1 dan 40. Kalau kita menggunakan istilah kata hubung antara, maka 1 dan 40 ini apabila dia memenuhi kriteria yang dimaksud, maka 1 dan 40 ini tidak dituliskan dalam anggota himpunan. Nanti kita langsung bahas saja. Kemudian yang terakhir adalah habis dibagi 4. Maka artinya habis dibagi 4 ini merupakan kelipatan 4. Atau bisa kita tulis di sini merupakan kelipatan 4. Nah, kemudian kita tulis saja. Himpunan Q sudah bisa kita tuliskan. Kelipatan 4 yang pertama adalah sebenarnya ada 0, tapi ini karena antara 1, sedangkan 0 itu kurang dari 1, maka tidak dituliskan. Maka kita langsung menuliskan angka 4, kemudian angka 8. Nah, kita sebenarnya definisi genap itu terlalu umum. Karena kelipatan 4 itu pasti angka genap, tidak mungkin angka ganjil. Karena 4 dikali angka berapapun itu pasti akan menghasilkan angka genap. Maka di sini kita tulis saja yang kelipatan 4, tidak perlu memperhatikan genap atau tidaknya karena sudah pasti genap. Kemudian ini ada 12, kemudian ada 16, kemudian ada 20, 24, 28, kemudian ada 32, ada 36, dan seharusnya 40 karena 40 juga merupakan kelipatan 4. Tapi karena yang saya bilang tadi, karena 40 ini ada dalam batas dengan kata hubung antara, maka 40 ini tidak perlu dituliskan, maka hanya sampai 36 saja. Nah, kemudian yang C adalah kita bahas soalnya bilangan prima antara 50 dan 80. Nah, kita tulis definisi bilangan prima. Bilangan prima ini merupakan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor itu ini hanyalah angka 1 dan angka itu sendiri. Itu sendiri. Artinya bilangan ini tidak bisa habis dibagi angka berapapun kecuali angka 1 dan angka itu sendiri. Nah, kemudian kita tuliskan saja untuk R bilangan prima antara 50 dan 80 itu kita mencari kira-kira bilangan berapa saja
Ternyata didapatkan bilangan 53, ini bilangan prima, kemudian ada 59, 61, kemudian ada 67, selanjutnya ada 71, kemudian ada 73 dan 79. Ini adalah bilangan-bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja. Kemudian soal yang D ini kita perhatikan adalah bilangan bulat yang kurang dari 10. Nah, bilangan bulat itu merupakan kita tulis bilangan itu merupakan bilangan yang dimulai dari negatif, kemudian ada 0 atau netral dan juga positif. Maka di sini untuk S itu bilangan bulat yang kurang dari 10 itu kita mulai dari minus tak terhingga. Karena yang kurang dari 10 banyak sekali minus hingga angka tak terhingga. Maka di sini kita tulis seperti ini awalnya. Ini artinya tak terhingga atau tak terbatas. Kemudian kita tulis angka minus berapa, dimulai dari berapa saja terserah, yang penting mewakili. Misalkan di sini kita tulis mulai dari minus 3, kemudian minus 2, minus 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena di atas menggunakan tanda hubung kurang dari, maka angka 10 tidak diikutkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat belajar Sobat Brandy, dan salam edukasi.